Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul memahami pembuatan model relasional. Saya akan menjelaskan pengertiannya. Model data relasional adalah model basis data yang bisa digunakan tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom agar bisa menggambarkan suatu berkas data. Model ini dapat menunjukkan suatu cara mengelola data secara fisik dalam penyimpanan sekunder yang dapat berdampak saat kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terdapat di dalam proyek yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Al-Huda dari kelompok 2 ingin menjelaskan bentukan dari model data relasional. Yang pertama adalah lebih relatif mudah digunakan. 2. Penggunaannya lebih fleksibel. 3. Keamanannya relatif lebih baik. Sedangkan kerugiannya yaitu yang pertama, kelompok yang informasi tablesnya berbeda harus melakukan join atau retrieve data. 2. Penggunaannya harus lebih paham dengan relasi antar bel. 3. Penggunaannya harus belajar SQL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Azhari Syagian dari kelompok 2 ingin menjelaskan istilah dalam model data relasional. Yang pertama, relasi. Relasi adalah suatu tabel yang terdapat dari beberapa kolom dan baris. Relasi dapat menunjukkan adanya hubungan antara jumlah entitas yang berasal dari himpunan dan entitas yang lain. Entitas adalah individu yang dapat mewakili suatu yang nyata dan bisa dibedakan dengan lainnya. Yang kedua adalah atribut. Atribut adalah kolom dari suatu relasi. Setiap entitas memiliki atribut yang bisa mendeskripsikan karakter dari sebuah entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi entitas merupakan hal yang penting dalam membentuk model data. Yang ketiga, tuple. Tuple adalah baris dari sekumpulan elemen-elemen yang berkaitan dengan menginformasikan suatu entitas secara detail. Satu rekod dapat mewakili satu data dan tentang informasi seseorang. Misalnya, nama lengkap, agama, asal daerah, dan lain-lain. Yang keempat adalah domain. Domain adalah sekumpulan nilai-nilai yang bentuk untuk satu atau lebih atribut yang dimiliki. Yang kelima adalah derajat. Adalah satu atau lebih atribut yang terdapat dalam suatu relasi. Terus yang selanjutnya adalah cardinality. Adalah satu atau lebih tuple yang terdapat dalam suatu relasi. Kemudian relational case. Super key, suatu atau kumpulan atribut yang secara menarik untuk mengidentifikasi suatu tuple dalam tabel relasi. Berdasarkan contoh tabel MHS sebelumnya. Super key adalah perintah. Perintah nama, perintah alamat, nama alamat, dan perintah nama alamat. Kemudian candidate key adalah super key yang himpunan yang bagiannya sebenarnya tidak ada yang menjadi super key berdasarkan contoh key sebelumnya. Kandidat key adalah perintah dan nama asal. Atribut nama dan asal dapat dijadikan kandidat key jika dikombinasikan keduanya bisa menjadi pemeriksa yang menarik untuk sebuah tabel relasi. Kemudian primary key. Suatu kandidat key dapat ditunjuk sebagai pemeriksa yang menarik untuk suatu tabel relasi berdasarkan contoh kandidat key sebelumnya. Primary key yang ditunjuk adalah perintah, karena nilai perintah yang menarik dan bisa untuk dua mahasiswa yang memiliki perintah yang serupa. Kemudian alternate key adalah kandidat key yang tidak ditunjuk sebagai primary key.
berdasarkan contoh kandidat key sebelumnya. Alternate key adalah nama dan asal. Sekian dulu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan integritas entitas. Dinyatakan tidak ada komponen utama yang menggunakan angka kecuali 0. Semua entitas harus bisa dibedakan. Artinya, pengguna harus memiliki identifikasi menarik. Kunci primer melakukan fungsi identifikasi menarik di dalam database relasional. Pengenal yang sepenuhnya 0 menjadi kontradiksi dalam istilah. Layaknya ada beberapa entitas yang tidak memiliki identifikasi data menarik. Artinya tidak bisa dibedakan dari entitas yang lain. Jika kedua entitas tidak bisa dibedakan satu sama lainnya, maka menurut definisi itu tidak melebihi dari satu entitas. Integritas referensial. Ketentuan integritas referensial dapat ditentukan dari dua hubungan agar bisa digunakan untuk menjaga ketetapan di antara tupel dari dua hubungan. Ketentuan integritas referensial menyatakan bahwa suatu tupel dalam satu relasi yang mengacu ke relasi lain harus mengacu pada tupel yang berbeda berada dalam relasi tersebut. Itu berarti integritas referensial adalah ketentuan yang ditentukan lebih dari satu relasi dapat dipastikan bahwa konsistensi bisa dipertahankan di semua relasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Nugraha, saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan bahasa dalam model relasional, yaitu bahasa query. Bahasa query adalah bahasa yang bisa digunakan untuk model relasional. Bahasa query merupakan salah satu bahasa yang menyediakan tempat bagi pengguna untuk mengakses informasi dari basis data. Pada umumnya bahasa ini lebih tinggi dari bahasa pemrograman standar. Bahasa query dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bahasa query prosedural. Pengguna memberikan sebuah perintah kepada sistem agar melakukan susunan operasi dalam basis data agar bisa menampilkan hasil yang diinginkan. Contohnya adalah aljabar relasional. Yang kedua, bahasa query non-prosedural. Pengguna menjelaskan informasi yang diinginkan tanpa menyebutkan prosedur yang dia lakukan untuk menghasilkan informasi tersebut. Contohnya yaitu kalkulus relasional 2P. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.